Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat kan? Walaupun belajar dari rumah harus tetap semangat dong pastinya. Oke, pada kesempatan sebelumnya di bab 1 kita sudah belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Masih ingat? Bagus. Nah, kali ini kita akan belajar materi di bab 2, yaitu menggambar ragam hias. Sebelum kita mulai, pastikan dulu kalian sudah persiapkan buku paket dan buku catatan kalian ya. Sudah? Oke, kita mulai ya. Pertama, mari kita perhatikan peta kompetensi pembelajaran berikut ini. Peta kompetensi pembelajaran ini memberi gambaran pada kita tentang ruang lingkup materi yang akan kita pelajari. Di antaranya seperti pengertian menggambar ragam hias, motif ragam hias, pola ragam hias, alat dan bahan, prosedur, dan teknik menggambar ragam hias. Pastinya, kita semua sudah tahu bahwa flora, fauna di Indonesia sangat beragam. Hal ini yang menjadikan sebagai ciri atau simbol yang mewakili suatu daerah karena kekhasannya. Sebagai contoh, motif batik kawung dari Jawa Tengah sebenarnya terinspirasi dari bentuk kolang kaling. Ya, buah kolang kaling. Berikutnya, bentuk burung cendrawasih yang dijadikan motif. Bentuk daun talas menjadi motif batik simbut yang berasal dari Banten. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Coba kalian perhatikan dan amati gambar berikut. Menurut kalian, apa saja faktor yang mendukung keindahan gambar ragam hias ini? Kalian bisa kerjakan di akhir video nanti ya guys. Oke, sekarang kita akan membahas materi pada poin pertama, yaitu pengertian ragam hias. Mari kita bahas bersama. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan ragam hias? Ragam hias adalah gambar bentuk dasar hiasan atau motif yang biasanya dibuat secara berulang-ulang atau memiliki pola tertentu sehingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya kerajinan atau kesenian. Contohnya, seperti kain polos yang dibuat menjadi baju, kemudian diberi ragam hias. Ragam hias disebut juga dengan istilah lain yaitu ornamen, yang berasal dari bahasa Latin yaitu ornere, yang artinya perhiasan atau menghiasi. Ragam hias atau ornamen merupakan komponen seni yang ditambahkan atau sengaja dibuat untuk tujuan hiasan, atau dengan kata lain, memperindah suatu objek. Sampai di sini bisa kalian pahami ya? Nah, pembuatan gambar ragam hias juga didasarkan pada kebutuhan manusia itu sendiri, yakni kebutuhan yang bersifat praktis, yaitu ragam hias dibuat untuk memperindah benda pakai. Contohnya, ragam hias pada arsitektur bangunan, ragam hias pada pakaian, dan ragam hias pada benda-benda fungsional lainnya. Fungsi ragam hias estetis atau keindahan yaitu ragam hias yang dibuat murni untuk menunjukkan keindahan tertentu pada karyanya. Ragam hias yang bersifat kepercayaan atau simbolis yaitu ragam hias yang dibuat memiliki makna, memiliki nilai simbolis pada kepercayaan atau adat tertentu. Contoh, motif burung finik sebagai simbol keabadian untuk kepercayaan tertentu. Poin selanjutnya, kita akan membahas materi tentang motif ragam hias. Seperti yang sudah disampaikan di awal video, kekayaan dan keberagaman flora fauna berperan besar dalam berkembangnya motif ragam hias. Maka dari itu, motif atau corak ragam hias banyak diambil dari bentuk-bentuk seperti flora, fauna, geometris, dan figuratif. Ada 4 ya. Motif flora atau vegetal yaitu motif atau corak ragam hias yang dibuat terinspirasi dari bentuk-bentuk tumbuh-tumbuhan, bunga, dan sebagainya.
Motif fauna atau animal, yaitu motif atau corak ragam hias yang dibuat terinspirasi dari bentuk-bentuk binatang. Motif geometris, yaitu motif atau corak yang dibuat dengan mengolah unsur-unsur seni rupa seperti titik, garis, bidang, bentuk, warna, dan sebagainya. Unsur-unsur tersebut disusun sedemikian rupa sampai membentuk motif yang indah. Motif figuratif yaitu motif atau corak ragam hias yang dibuat terinspirasi dari bentuk manusia. Oke, poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Tapi, dalam penerapannya, ada beberapa cara untuk mengatur penempatan atau komposisi dari motif ragam hias itu sendiri. Penempatan motif ragam hias tergantung pada tujuan si pembuat. Pola ragam hias dapat dibuat teratur atau terukur, tapi dapat juga dibuat dengan tidak beraturan. Tapi walaupun demikian, tetap memperhatikan unsur keindahan dari objek tersebut. Contoh pola seperti pola tepi, pola memojok, pola memusat, pola pengulangan, pola zigzag, pola melingkar, dan masih banyak pola yang lain yang bisa kalian eksplorasi sendiri. Setelah memahami pengertian, fungsi, dan motif ragam hias, lalu bagaimana caranya membuat ragam hias kita sendiri? Dalam membuat ragam hias, tentu kita perlu menerapkan teknik atau cara atau prosedur yang dilakukan hingga terbentuknya karya ragam hias. Ada beberapa teknik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, teknik stilasi. Adalah teknik mengubah bentuk dari objek asli dengan penggayaan agar dapat dibuat menjadi bentuk-bentuk yang baru yang bersifat dekoratif, tapi tidak menghilangkan ciri khas atau karakteristik dari bentuk aslinya. 2. Teknik deformasi. Cara menggambar yang mengubah bentuk asli menjadi bentuk yang lebih sederhana. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan proporsinya. Teknik distorsi. Teknik distorsi adalah mengubah bentuk asli dengan melebih-lebihkan proporsi objek gambar yang kalian buat. Oke, kita sampai di penghujung materi. Sekarang, kita akan membahas tentang prosedur atau langkah-langkah membuat ragam hias. Pertama, persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, tentukan motif yang akan kita buat. Ketiga, buatlah rancangan motif di atas sesuai teknik stilasi, deformasi, dan distorsi. 4. Tentukan jenis dan ukuran pola yang sesuai dengan rancangan motif yang sudah dibuat. 5. Terapkan motif gambar ragam hias pada pola yang sudah ditentukan. 6. Lakukan pengulangan motif gambar ragam hias di bagian pola yang lain sesuai keinginan kalian. 7. Berikan warna pada keseluruhan gambar ragam hias yang kalian buat. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran seni budaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.